Ya, oke. Harap-harap semua ada apa itu sudah ambil masa berehat dan kita teruskan kita punya slot sesi kepada slot yang seterusnya, yaitu melayani sebagai muda-mudi dalam konteks pelajar, sebagai pelajar. So tadi kita ada belajar daripada kita punya kakak-kakak, kita punya abang, pasal apa kehidupan mereka sekarang dalam macam boleh dikatakan dalam dunia pelayanan sepenuh masa dan dunia pekerjaan, kan begitu. Tapi by the way, semua yang kita temuram mata itu semua masih muda juga itu, semua masih di bawah umur 30 tahun. Ya, termasuk saya sendiri juga. Ya. So jangan risau, kita tidak jauh beza umur juga ini, ya semua adik-adik dan kita semua. So kita punya dunia begitu kan, kita semua dipanggil apa nih, generasi milenial, ya dipanggil generasi milenial juga dalam satu generasi juga. Ya. Si Brother Redin dia mengaku ya baru 30 tahun lebih sedikit, ya. Ya, tapi masih muda Pak dia. Masih nampak muda kan? Ya. So, terusnya kita akan mengetengahkan ada dua panelis kita. Yang pertama adalah si adik adik Tracy, dan juga yang seterusnya adalah si adik Jairel. Kita kasih spotlight dorang dulu. Ini dia. Tidak nampak muka saya terus pula. Oke. So, selamat datang dan terima kasih karena sudi ditemu bual adik Tracy dan Jairel. Untuk pengetahuan semua, Tracy dia sudah habis tingkatan 5. Dia baru saja terima dia punya keputusan bila itu bulan lepas kayak itu, kalau tidak silap. So dia adalah antara dia belajar di SMK Kanibungan dan dia dulu tinggal sekarang pun dia berada di Agape House di Pitas, dan nanti kita sama-sama belajar pasal diri dia lah. Saya tidak mau kasih tahu lagi banyak lagi nanti. Terus untuk si Jairel, dia juga ada cerita dia sendiri sebagai pelajar, dan dia juga adalah bakal pelajar cemerlang ini di Tandik. Amin, kasih amin aja Jairel. Ya, amin. Sama dia punya kawan-kawan nih. Ya, kamu kena saling membantu. Saya dengar-dengar kalau dulu lah, kalau Jubilee Hostel, kalau dapat straight A, ada ganjaran lumayan itu. Ya, itu saya dengar dulu lah dari zaman Pastor Nixon lagi. Tidak tahu kalau sekarang. Yang masih ada lagi kali itu kan, ada lagi ganjarannya. Tracy pun. Tracy dia tokoh pelajar di Kanibungan SPM 2021. Dia ambil subjek 9 subjek SPM dan dia dapat A semua dalam 9 subjek. Dan dia bukan pelajar terbaik di Kanibungan saja, tapi di seluruh daerah Pitas ya. So, kita mau belajar apa rahasia dia itu? Ya, ini kalau di tempat lain kita mau jemput orang begini kena bayar beratus-ratus nih, tapi syukur orang tidak minta bayar juga hari ini. Ya. Bukan senang itu mau korek rahasia itu kan. So, kita tanya orang. Oke, yang pertama adalah Tracy. Beritahu kita mengenai diri Anda, tempat asal, di mana kamu bersekolah, dan apa pekerjaan ibu bapa kamu. Dan ya, itulah. Coba beritahu kita, Tracy. Hai. Boleh dengar, Kak? Ya, boleh dengar. Ya, jelas. Oke, saya berasal dari Kampung Singgapa Paitan, di daerah Paitan. Saya bersekolah di SMK Kanibungan Pitas. Pekerjaan ibu bapak saya ialah sebagai
petani, orang bekerja sendiri. Dan cita-cita saya belum pasti lagi, tapi saya mau jadi guru. Minat dan ataupun hobi, minat saya tidak minat tertentu, sebab waktu persekolahan saya meluangkan masa lapang saya lebih kepada baca buku, sebab saya di asrama, rumah pelayanan. Dan pada waktu cuti saya meluangkan masa senggang saya tengok movie-movie terbaru. Oke, thank you Resi. Tracy. Ya, dia punya hobi sebenarnya buat latihan SPM, itu hobi dia tahun lepas. Ya, saya ada sempat juga mengajar dia sama rakan-rakan dia. Apa itu, mengajar geografi. Dan geografi kan sains, geografi kan? Ya. Geografi. Ya, syukur dia dapat A juga. Wow, saya pun bangga juga. So, ya, so rahasia dia tiada hobi, tapi membaca saja dan buat latihan SPM. So, udah lagi lain ya. So, kamu telah dinobatkan sebagai pelajar cemerlang SPM. Apa perasaan kamu dan apa reaksi kamu punya keluarga, guru-guru dan rekan? Begitu. Perasaan saya berpuas hati dengan keputusan saya lah. Kalau reaksi keluarga, rekan-rekan, dorong pun turut gembira dan bangga. Ya, so ya memang itu reaksi yang normal lah kan, dan tapi itu satu benda yang itu satisfy kita juga lah dalam pelajaran setelah 5 tahun di SMK Kanibungan. Bagi sesiapa yang tahu SMK Kanibungan tuh, SMK Kanibungan adalah sekolah yang paling maju di Pitas. Ya. Enggak, terbalik. Sekolah yang sangat-sangat susah. Kalau kita mau bayangkan ada pelajar cemerlang sana, susah mau bayangkan. Apa yang si Tracy alami tahun lepas di sekolah itu sama juga macam yang saya alami dulu waktu saya masih belajar di sekolah itu. Ya, so tapi atas usaha kita dan tiada yang mustahil. Ya, so soalan seterusnya, oke, boleh ceritakan Tracy ya, kalau tidak keberatan, supaya si Jairil sama dia punya kawan-kawan boleh belajar. Apa rahasia Anda menjadi pelajar cemerlang di sekolah? Dan apa yang telah membantu atau mendorong Anda untuk mencapai ke tahap itu? Dan adakah ia juga ada kaitan dengan rutin harian kah begitu? Mungkin kau bangun tiap jam 4 buat kerja rumah kah, latih tubi begitu. Adakah kau buat begitu? Dan bagaimana Anda melihat peranan Tuhan juga dalam hal ini? Saya percaya Tuhan juga bekerja kan dalam hal ini. So, ya, dipersilakan. Rahasia saya sebagai seorang pelajar cemerlang, macam pelajar cemerlang yang lain juga, kau mesti rajin buat ulang kaji, rajin bertanya guru, dan suka tanya soalan dengan kawan-kawan gitu. Yang membantu saya untuk mencapai sampai ke tahap ini ialah orang-orang yang ada di sekeliling saya, orang yang beri bantuan kepada saya, orang yang bantu saya mengulang kaji untuk subjek-subjek tertentu, khususnya di rumah pelayanan tempat saya tinggal, rumah pelayanan Agape House. Kalau berkaitan dengan rutin harian, ya dia berkaitan, kau mesti berdisiplin lah. Kau mesti atur jadwal kau dengan baik dan kau mesti berdisiplin. Contohnya sebelum jam 11 malam kau mesti tidur sudah, supaya besoknya itu kau produktif belajar. Bagaimana saya melihat peranan Tuhan dalam hal ini ialah
Tuhan yang senantiasa menyertai, memberi kekuatan kepada saya, terutamanya keadaan pandemik yang selalu pikir itulah, yang kami tidak dapat datang sekolah dan terpaksa PDPR sejak di rumah. Oh, thank you. Ya, ada lagi tambahan? Ya, Oh, oke. Itu jawaban format pelajar cemerlang SPM. Ya, mau tengok cara dia menjawabkan. so, so dia sudah kasih kongsi rahasia dia tadi ya. So harap-harap kamu ada tulis tadi bagaimana menjadi cemerlang macam pelajar cemerlang SPM sampai dapat semua dalam subjek SPM saya bilang, terutama kepada yang pelajar SPM ini. Ya, so ya thank you Tracy sebab berfungsi pasal apa itu langkah-langkah praktikal tadi, dan ya kau juga ada mention yang Tuhan memang bekerja di situ. Ya. Dan perlu ada disiplin. Kita boleh belajar daripada Tracy tadi yang dia sebut. Dia ada disiplinnya sebagai pelajar. Bukan hanya disiplin jadi baik di sekolah, nampak cikgu smart pagi cikgu. Bukan itu saja. Memang itu salah satu kewajiban. Tapi disiplin dalam akademik, dalam belajar. Ya, saya rasa itu sangat penting juga. So, keempat, soalan seterusnya, adakah Anda bersetuju dengan satu pernyataan bahwa pelajaran adalah pelayanan kepada Tuhan? So, nyatakan sebab Anda, adakah bersetuju atau tidak? Saya bersetuju dengan pernyataan tersebut. Sebab saya bersetuju ialah sebagai seorang pelajar Kristen yang tinggal di rumah pelayanan Agape House, misi dan visi rumah pelayanan ini ialah melahirkan murid yang cemerlang dari segi akademik dan juga rohani. Jadi saya perlu mendapat keputusan yang cemerlang untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui keputusan cemerlang yang saya perolehi, kemuliaan Tuhan dapat dilihat melalui apa yang saya lakukan. Di mana orang dapat melihatlah macam mana pekerjaan Tuhan, macam mana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Begitu. Wow, itu jawaban yang kalau saya pemeriksa jawaban. So, thank you untuk itu jawaban. So, pelajaran adalah satu pelayanan kepada Tuhan, kan? So, kita akan tanya juga si Jairil nih pasal soalan yang sama ini. Kita tengok, mungkin dia setuju atau tidak ini. So, untuk selain daripada menjadi cemerlang dalam pelajaran, apakah perkara-perkara lain yang pelajar boleh lakukan sebagai pelayanan kepada Tuhan? Ya, Tracy. Sebagai seorang pelajar, dari segi pengetahuan saya, yang saya pernah belajar Bible study di asrama di rumah pelayanan yang tempat saya tinggal, antara cara melayani Tuhan ialah dengan hanya membaca firman Tuhan, mengkaji, mendalami firman Tuhan. Selain itu, tekun berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan melalui lagu. Itu juga cara-cara melayani. Oke, setuju. So, membaca firman Tuhan itu adalah satu pelayanan jangan yang kita boleh buat. So, satu soalan tambahan lah daripada apa yang aku cakap tadi, mendengar kau dah sebut membaca firman Tuhan. So, macam mana rutin kau membaca firman Tuhan dalam kehidupan kau? Adakah kau baca firman Tuhan setiap hari begitu? So, macam mana? Coba kongsikan dulu kepada kami. Saya baca firman Tuhan setiap hari, selepas bangun tidur pagi dan juga sebelum tidur waktu malam. Begitu. Ya, so dia konsisten dari segi dia punya morning devotion lah kan, morning devotion sama devotion sebelum tidur. Ya, so kita boleh lihat kan kenapa apa itu, macam mana Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan Tracy. So soalan seterusnya dan yang terakhir ya terakhir untuk Tracy.
Apa kata-kata dorongan Anda kepada rakan-rakan atau adik-adik yang bakal menghadapi pemeriksaan SPM? Dan juga kepada mereka yang masih perlu meneruskan usaha mereka dalam pelajaran. So, ya, Tracy. Kata-kata dorongan saya ialah kamu perlu buat yang terbaik di bahagian kamu, buat yang terbaik dalam pelajaran kamu, dan Tuhan akan buat bahagian dia. Tuhan akan kirim orang-orang di sekeliling kamu untuk bantu kamu dalam apa saja cara. Bukti dia saya sendiri, saya buat yang terbaik apa yang saya boleh buat, dan saya serahkan selebihnya kepada Tuhan, dan buktinya saya dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Sejak, thank you. Oke, ya, thank you Tracy untuk nasihat itu. Itu satu nasihat yang nampak simple, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul buat, macam mana kita buat terbaik itu? Apa maksudnya terbaik kan? So maksudnya kita buat sampai tahap yang kita rasa yang paling sudah, paling terbaik sudah kita buat. Kemudian kita serahkan kepada Tuhan kan dengan doa begitu. Sampai kita tidak dapat buat apa-apa lagi, macam si Tracy. Dia pergi ambil semua itu latih tubi di sana Agape House. Tiada sudah latih tubi nih. Apalagi saya membuat ini. Nah, dia berdoa, tinggal berdoa lagi. Betul kayak Tracy. Mungkin Anda juga begitu kan membuat. Ya. So, tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan melalui Tracy. Tracy dia seorang yang pendiam begitu dan dia sangat fokus ya. Dia buat apa yang dia rasa perlu dibuat saja. Dia tidak suka sibuk banyak benda. Ini yang saya nampak dari dia. Tapi sebab dia seorang yang sangat fokus dalam satu-satu benda begitu. Ya, thank you Tracy sebab berfungsi dengan kita. Dan seterusnya kita beri tepukanlah dulu kepada si Tracy sebenarnya. Mari kita beri tepukan. Walaupun tidak dengar semua. Tapi kalau yang di asrama itu saya rasa boleh dengar. Ya. So, seterusnya kita akan beralih kepada si adik Jairel Cici. So, saya ada bercerita sama si JJ ya. Saya bilang sama dia, saya mau cari salah satu pelajar di asrama Jubilee Hostel. Saya bilang tentang seorang pelajar yang ada ciri-ciri ini. Saya bilang ciri-ciri yang saya mau cari itu adalah dia ada progres dalam pelajaran dia dan mungkin dia struggling juga dalam pelajarannya, tapi macam sejak kebelakangan ini mungkin dia sudah ada progres yang semakin baik begitu. Bukan saja dari segi pelajaran, tapi dari segi sikap begitu. Dan saya assume kalau kita tinggal di asrama memang kehidupan sebelum tinggal asrama dan selepas tuh mesti kita boleh nampak perubahannya kan, bukan dari segi sikap saja tapi dari segi pelajaran juga begitu. So Jairel, coba perkenalkan diri Anda, dari mana asal, di mana tempat bersekolah begitu, dan apa pekerjaan ibu bapa, dan ya adik beradik kah, cita-cita, hobi, ya dipersilakan. Oke, pertama nama saya Jairel, nama penuh saya Jairel Gonggonan Goodman. Saya berasal dari kampung Tamblidon Pitas, jadi saya pun orang Pitas juga. Tempat bersekolah, saya bersekolah di SMK Tandik. Saya anak yang pertama dalam 4 orang adik-beradik, dan saya juga minat banyak kalau hobi saya. Kalau ada macam memancing kah, kadang ikut main bola tampar, kadang-kadang kalau mana orang ada situ pun saya ada juga. Ya itulah hobi saya, suka kacau orang. Oke, kalau cita-cita tidak ada, sebab saya ini jenis yang bukan ya, tapi saya tidak tahu lagi lah apa cita-cita saya sekarang. Tapi biar Tuhan yang tunjuk jalan lah itu. Saya tidak tahu apa yang saya akan jadi bila besar, tapi kalau pasal cita-cita ya saya serahkan sama Tuhan saja. Ya, itu saja. Ya, itulah Jairel. Dia ternyata orang Tamblidon. Selalu saya limpas itu Tamblidon itu. Dan hobi suka kacau orang. Yang di asrama itu dia banyak kacau kayak.
dan dia belum ada cita-cita. Tapi ada satu nasihat saya mau bagi tahu si Jerel on the spot lah. Dulu saya pun saya tidak tahu yang saya mau jadi begini, apa yang saya buat. Sebab saya belum faham apa yang Tuhan mau saya lakukan dulu. Dulu saya bercita-cita mau jadi cikgu lah, kemudian bila saya masuk form 6, tiba-tiba saya mau jadi peguam lah. Tapi tiba-tiba tidak dapat belajar undang-undang, masuk universiti belajar geografi pula, dan tiba-tiba saya mau jadi bercita-cita mau jadi pencara sudah. Begitu. Tapi lain lagi yang jadi. So, tapi kadang-kadang kalau kita ada cita-cita, walaupun kita tidak dapat melihat apa yang ada jauh di hadapan kita, kadang-kadang cita-cita itu boleh mendorong kita untuk buat yang terbaik dalam apa yang ada di depan kita. Contohnya SPM. So, waktu itu saya mau jadi cikgu. Dan saya buat terbaik supaya saya boleh jadi cikgu. Dan bila masuk STPM pula, lain cita-cita. Oh, saya mau buat terbaik supaya saya boleh jadi peguam. Dan bila masuk di universiti pula, saya mau buat terbaik supaya saya boleh jadi pensyarah. Nah, begitu. Tapi rupanya yang terbaik tuh semuanya ada jauh yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan kepada saya. So, puji Tuhan. So, itu nasihat saya lah untuk Jairel dan Tracy dan rekan-rekan yang lain. Ya. So, soalan kedua, Jairel. Terima kasih sebab berfungsi. Anda telah menjadi contoh sebagai pelajar yang telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam pelajaran akademik. Kan? Betul kan? Apakah yang telah mendorong Anda untuk menjadi demikian? Apa peranan Tuhan juga dalam hal itu? Adakah dia yang baik-baik itu? Dia yang pergi bekerja begitu untuk membentuk? Ya. Oke, kalau dari saya sejujur dari hati saya lah. Sebenarnya kan sebenarnya saya ada macam satu kira macam kerinduan lah, macam saya mau tengok yang kawan-kawan saya pun turut macam yang ada semangat bawa belajar. Jadi itulah yang macam yang jadi saya punya pembakar semangat lah. Kalau misalnya dalam akademik ini kita ada macam persaingan. Jadi saya pun perlukan kawan-kawan saya untuk terus semangat untuk belajar supaya bila saya tengok dorang semangat untuk belajar. Jadi otomatis saya pun akan rasa saya pun makin lagi semangat untuk belajar. Jadi itulah saya mau terus maju supaya dorang pun akan terus macam yang saya mau kasih bukti yang dalam benda apapun tidak yang mustahil begitu. Dan ya itu sejalan. Dan untuk peranan Tuhan dalam ya macam kira kerinduan saya kadang-kadang kalau mungkin tidak tahu kami ada dom. Jadi dalam pre-meeting itu hanya Alidom yang saya tahu lah. Alidom saja yang tahu. Dalam pre-meeting itu saya selalu bawa doa lah. Saya bilang, Tuhan, saya mau berdoa untuk rekan-rekan saya. Macam ada rekan saya yang terlibat sukan, dorang penat kan, terus dia dapat belajar. Jadi ada saya kasih doa untuk dorang supaya dorang semangat. Begitu. Orang lain tidak tahu, tapi mungkin hanya Tuhan dan saya dan Alidom saya yang tahu. Ya, jadi itulah mungkin saya tidak secara manusia saya tidak dapat macam yang tidak yakin apa yang saya buat, tapi saya cuma mengandalkan kepada Tuhan lah. Jadi straight to the point, saya punya yang buat saya semangat, saya jadi contoh ialah dengan saya menyemangati kawan-kawan saya lah, supaya bukan saya saja tapi mereka semua pun dapat keputusan yang baik untuk SPM begitu. Ya, yang dari saya lah. Wah, terima kasih untuk perkongsian itu. Dan ada satu, soalan seterusnya adalah boleh kasih cerita kah progres kamu punya akademik dari kamu tingkatan 2? Tadi kita ada berceritakan, kau bilang kau masuk Jubilee Hostel dari tingkatan 2 sampailah sekarang. Jadi macam mana progres kamu punya pelajaran? Adakah ada banyak pertambahan baik kah? Begitukah? Macam mana? So, dan mengikut pengalaman kamu, apa yang perlu diperbaiki untuk memastikan seorang dapat meningkatkan prestasi dalam pelajaran? Oke.
Yang dari tingkatan 2, yang first saya masuk seni asrama, ya pendidikan cerita sejarah. Saya macam yang saya bukan macam yang masih sedang-sedang lah. Dan start saya masuk, saya rasa masuk form 4, tingkatan 4, form 4, baru saya ada semangat. Saya macam ada visi dan misi. Saya macam ada kesadaran dan daripada pengalaman saya, kalau untuk yang perlu diperbaiki, mungkin dari segi cara belajar lah. Ya, perlu diperbaiki dari segi cara belajar. Mungkin di antara kita ada masing-masing cara belajarnya. Mungkin ada yang suka belajar satu orang, ada belajar study group, begitu. Memang ada masing-masing ada cara belajarnya. Tapi kalau saya dari tingkatan 2 sampai tahun tingkatan 5 ini, ya saya macam yang suka study group, tapi saya ini macam yang fleksibel lah. Study group pun boleh, kalau yang seorang pun boleh juga. Yang satu orang sudah belajar. Ya, cuma ada dia punya pros dan cons lah di sana. Kalau study group. Sama juga macam yang belajar satu orang, ada pros dan cons dia juga. Misalnya kalau mungkin study group, mungkin kadang-kadang mula-mula belajar pas sudah fokus belajar. Kadang-kadang kalau ya sama, tapi yang paling bagus dia, kita dapat berkongsi kan apa yang kita tahu. Nah, apalagi kalau yang last minute untuk exam, kadang-kadang kita kumpul, terus bincang soalan ini ulang. Ataupun ya, yang kalau biasa satu orang ada juga keburukan dia, mungkin macam saya ini sejenis yang selalu kuat mengantuk. Ya, saya ini mesti kan ada yang buat saya tidak mengantuk. Ya, begitu. Jadi kawan lah itu yang punca saya supaya tidak mengantuk, supaya sentiasa fresh. Dan keburukan dia, dan kebaikan dia kalau belajar satu orang, ya boleh fokus lah, gitu. Ya, itu saja dari saya. Ya, thank you untuk perkongsian tuh. So, harap rekan-rekan banyak benda pula kita boleh contoh daripada si Jairul ini kan. Thank you untuk perkongsian. Dan adakah Jairul bersetuju dengan penyataan bahawa pelajaran adalah pelayanan kepada Tuhan? Nyatakan sebab kamu setuju atau tidak. Ya. Oke, kalau dari pendapat saya, iya saya bersetuju. Belajar pun satu pelayanan juga. Kenapa? Sebab pelayan ini kan, pelayanan ini yang maksudnya pelayanan ini yang kan biasanya kita buat pelayanan ini, kita buat bersungguh-sungguh untuk Tuhan kan. Jadi saya dah teringat dalam satu ayat Alkitab, Kolose 3 ayat 23, saya lupa sedikit, tapi yang saya ingat, apapun yang kamu perbuatlah itu sedang segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia bilang. Jadi yang misalnya belajar apapun yang baik, ya kita buat tuh seperti untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Sebab bagi saya makin kita letakkan fokus kita kepada Tuhan, maksudnya kita macam mau jadikan ya satu pelayanan, maksudnya kita mau jadikan tuh buat bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, just it. Wow. So, thank you untuk itu. Dan ya, pelajaran adalah satu pelayanan kan untuk Tuhan. Apapun kita buat, kita lakukan untuk Tuhan. Itu adalah nasihat kita punya kakak-kakak sama abang-abang tadi itu. So, pelajaran pun satu pelayanan juga. Ya. So, soalan yang seterusnya, so apa perancangan Jairul supaya dapat meningkatkan lagi prestasi dalam pelajaran? So, tahun ini kau akan menduduki SPM kan? Tahun ini kan tahun depan tuh. So, tahun ini. So, apa kamu sedang rancang supaya kamu dapat menjadi cemerlang dalam pelajaran? Begitu. Kalau perancangan saya untuk saat inilah, untuk SPM, oleh karena sekarang adalah bulan 7, bulan 8 sudah di akhir bulan 7, dan SPM biasanya bulan 2 atau bulan 3 kan. Jadi kami mungkin ada berapa bulan lagi, 6 bulan kak, entah. Tapi yang paling penting sekarang ini yang saya sedang buat, saya coba untuk lebih, kalau saya buat lebih banyak latih tubi lah, banyak soalan, latih tubi, supaya kita biasakan diri dengan soalan, begitu. Dan untuk, bukan saya saja, tapi untuk semua lah. Maksudnya sekarang ini masa untuk yang kita, masih ada, kalau misalnya dalam hati kita, terlambat sudah. Tidak. Sebab sekarang ini masih lagi ada kesempatan, masih lagi ada momentum untuk buat persediaan yang cukup. Oke, itu saja. Ya, mungkin juga salah satu tindakan mulai minta nomor si Tracy.
supaya untuk minta tunjuk ajar begitu, bukan sebab mau konteks si Tracy ya. So, main-main saja, bro. So, selain daripada menjadi cemerlang dalam pelajaran, apa perkara lain yang pelajar boleh lakukan sebagai pelayanan kepada Tuhan? Apa yang kamu rasa lah, selain daripada pelajaran, apa lagi benda yang kamu boleh buat untuk melayani Tuhan? Oke, kalau dari saya, selain daripada belajar, kalau untuk pelayanan untuk Tuhan, bagi saya paling penting, kan kami tinggal di Jubilee dan kami ada gereja sendiri untuk SIB Tandek lah, gereja SIB Tandek bukan? Ya, gereja SIB Tandek, dan gereja SIB Tandek itu dikendalikan satu pastor dan hampir oleh dia punya jawatan kuasa, kebanyakan dia pelajar. Ya, maksudnya pelajar ada pelayanan tertentu, pemain musik pelajar, pemimpin pelajar, backup singer pelajar, penerbana pelajar. Jadi bagi saya pelayanan-pelayanan di gereja pun penting, ya penting pelayanan, maksudnya apapun pelayanan lah. Yang penting kita ada pelayanan yang di gereja, pelayanan di gereja, apapun pelayanan. Ya, supaya dari sana kita akan macam merasa kita ada macam satu base, kita ada asas kita. Supaya nanti di luar sana nanti kita sudah dibentuk, macam yang ada pengungsian yang tadi yang saya dengar ya dari kakak-kakak kita, dia bilang ya dibentuk daripada dia punya ministrikan. Begitu juga dengan kami lah, saya spesialkan untuk kami di sini supaya dibentuk, dan kemudian di luar sana nanti dia sudah ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Saya sudah melayani dari gereja begitu. Jadi pemimpin sudah macam yang sudah terbiasa lah. Misalnya kalau dipemimpinkan mungkin awal-awal malu-malu lagi, tapi kemudian terbiasa melayani di gereja, nanti bila keluar daripada asrama tidak sudah akan macam malu-malu, macam oh saya pun pernah buat di asrama dulu, yang ini biasa sudah begitu. Ya. Tidak bisa. Ya, thank you untuk jawaban itu, dan ya jelas sekali. Selain daripada pelajaran, banyak lagi benda yang kita boleh buat sebagai pelayanan kepada Tuhan, kan? Bukan bermaksud kita sebagai pelajar tuh kita belajar saja, tapi ada banyak lagi benda. Selain daripada itu, pelayanan di gereja, pelayanan di situ hostel sendiri, ya. Dan di hostel tuh mencuci piring pun itu pelayanan, tahu, itu kena buat betul-betul juga, ya. So memasak pun satu pelayanan, ya. So, kalau kita boleh tahu tuh, kalau orang buat betul-betul kan tidak dalam satu makanan. Kalau terlampau masin, mungkin dia dia ada something, ada kemurungan kali. Kalau terlampau manis, nah mungkin terlampau berbunga-bunga hati dia begitu. So, tapi kena buat betul-betul, kena konsisten ya. So, terima kasih Gerald dan Tracy atas kamu punya meluangkan masa pada petang ini. Dan ya, so kita akan habiskan kita punya sesi pada petang ini, dan beri saya 1 menit saja untuk kasih bagi kesimpulan. Okay. So sesi pada petang ini kita fokus apa yang kita mau sampaikan adalah apa yang kamu sudah dengar. So mengenai pandangan bagaimana kita sebagai orang muda boleh melihat kita punya pelayanan di masa akan datang, seperti yang kakak-kakak kita dan abang kita tadi yang ada kasih kongsi begitu. So itu mungkin antara bidang-bidang yang kamu boleh ceburi, ya. So mengikut panggilan Tuhan juga, ya. Bukan semua orang dipanggil untuk kerja penuh masa di gereja ataupun dalam NGO. Mungkin ada yang dipanggil melayani sebagai guru di sekolah dan memberi impak kepada pelajar, contohnya lah begitu. So, tapi at least kita boleh bagi gambaran kepada kamu proses-prosesnya itu dalam mencapai ke tahap itu begitu, dan apa yang mendorong. So kita sudah boleh melihat kakak-kakak kita, abang kita tadi saya tanya dorang kan, oh dorang mau juga kah tukar pekerjaan dorang dengan gaji yang lebih tinggi. Tadi kita dengar sampai dorang ada prinsip sendiri sudah, oh tidak,
saya tahu sudah apa yang saya buat dan saya tetap teguh. Nah, begitu. Kalau kita boleh pegang prinsip begitu, wow, kita akan melahirkan generasi yang lebih baik setiap generasi. Ya. So, dan tadi kita ada belajar daripada Tracy dan Jirel pasal orang punya kehidupan sebagai pelajar. So, ini ada real case scenario. Bukan saya saja yang cakap-cakap begitu. Kita sudah belajar dari orang. Tracy sudah buktikan sendiri tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bukan mengharap saja, tapi kita kena buat. Sampai dia tidak tahu apa hobi dia. Mungkin hobi dia buat latih tubi lah. Itulah yang saya nampak dia di asrama begitu. Dan Jairel juga, dia satu, apa itu, saya boleh lihat dia ada potensi sebenarnya dalam kepimpinan, dalam menjadi pelajar cemerlang. Dan kita punya adik-adik sini, Jubilee Hostel, teruskan ya. So, semoga Tuhan memberkati.